أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم تاحية طيبة إسلامية من ربنا المشرق والمغرب ويجعل من بين الصلب والترائب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Woi, masih semangat nampaknya. Baru di sini saya merasakan semangat. Tempat lainlah loyo. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع بها إلا بزكاة الفطر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya, sehat? Masih semangat? Tahadus binikmah, alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah Allah masih menghidupkan kita dan dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini 1442 Hijriah. Berapa banyak saudara-saudari kita yang kurang 1 hari, kurang 2 hari bertemu dengan Ramadan, dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Betul enggak, Bu? Betul. Alhamdulillah kita dihidupkan, masih diberikan umur oleh Allah. Maka bersyukur kita diberikan nikmat kehidupan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, buktikan rasa syukur kita kepada Allah ini dengan memperbanyak amalan di bulan suci Ramadan. Karena di bulan suci Ramadan ini begitu banyak fadilah-fadilah di dalamnya. Keuntungan-keuntungan beramal dan dilipat gandakan pahalanya. Beda dengan di luar bulan Ramadan atau bulan-bulan sebelumnya. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang dihadiahkan kepada umat akhir zaman, di mana umat akhir zaman ini orangnya lalai, orangnya berpaling jauh daripada amal ibadah, sedikit ibadah, banyak makan, banyak tidur. Betul tidak? Tapi mau masuk surga yang paling bagus, surga Firdaus. Betul tidak? Infaknya sedikit-sedikit, tapi pengen surganya yang paling bagus. Betul tidak? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan dari rahim-rahim ibu kalian, kata Allah, untuk memberikan manfaat bagi manusia yang lainnya, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, dan hanya beriman kepada Allah. Maksudnya amar ma'ruf nahi munkar adalah dakwah, saling menegur, saling sapa, saling mengingatkan. Berapa banyak hari ini yang kita sudah cuek, sudah acuh tak acuh dengan lingkungan. Kalau nenek mama kita dulu ada bujang gadis boncengan, sibuklah dia. Betul tak Bapak Ibu? Kini kau ada bujang gadis boncengan, kita lah biasa-biasa baik. Seakan-akan tidak dosa, seakan-akan tidak berdosa. Betul tidak? Itu yang terjadi. Makanya bumi kita ini sekarang lain rasanya. Panas, terlalu panas. Lihat buah-buahan sudah tidak nikmat lagi dirasakan. Karena apa? Karena dicabut keberkahannya. Banyak yang bermaksiat kepada Allah. Diberi umur panjang bukan untuk beribadah, malah bermaksiat. Itulah umat akhir zaman. Tapi luar biasanya dipuji oleh Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tidak akan mendapatkan predikat khaira ummah, sebaik-baik umat, the best of umat, kalau kita tidak mau saling mengingatkan, kalau tidak mau saling menyapa, saling menegur.
Kalau kita hidup sudah kayak di Jakarta, eluh gue, wajar keberkahan ditarik dari negeri kita ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka hendaknya kita jangan sampai takut untuk mengingatkan kebaikan. Karena itu adalah salah satu pembuka pintu berkah dari langit dan bumi. Sesuai dengan janji Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laula anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya sebuah kaum memang benar-benar beriman dan bertakwa, pasti kami akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Itu janjinya, iman dan takwa kuncinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka daripada itu bersyukur kita kepada Allah. Allah pertemukan Ramadan. Banyak-banyak kita berdoa, beristighfar. Menunggu buka puasa jangan JJS, tapi banyak-banyak istighfar. Karena di waktu asar menjelang maghrib inilah tempat atau waktunya yang mustajab untuk berdoa. Banyak-banyak kita istighfar, atau banyak-banyak membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim, atau sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Panjang nian Pak Ustaz istighfarnya. Oh, itu istighfarnya Nabi Muhammad, Sayyidul Istighfar namanya. Kalau belum hafal, hafalkan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di bulan suci Ramadan ini berapa banyak orang yang tidak memperhatikan ibadah-ibadah sunnah, bahkan wajibnya pun ditinggalkan. Padahal kadar pahala ibadah sunnahnya saja disamakan dengan pahala wajib, apalagi pahala ibadah wajib. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beruntung kita jadi umat akhir zaman. Umurnya pendek, tetapi kita diberikan fadilah dalam amal. Satu beramal tapi pahalanya banyak sekali. Itulah keutamaan umat akhir zaman. Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh pahalanya luar biasa, yaitu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Itulah luar biasanya umat akhir zaman. Kalau umat terdahulu Bapak Ibu, mereka beramal sesuai dengan kadar. Kalau satu ya satu dikasih. Maka daripada itu, kalau kita ingin mengandalkan ibadah kita saja, tidak mampu kita mengalahkan orang-orang terdahulu, yaitu Bani Israel. Orang-orang Bani Israel itu apabila berzikir dari Jumat ke Jumat, tahan, dia tidak berpindah tempat. Kalau dia sujud dari Jumat ke Jumat, dia sanggup. Maka dikatakan di dalam Sahih Bukhari itu, apabila dia berzikir di pinggir pantai, maka air yang di pinggir pantai itu berubah rasanya menjadi manis. Kalau berzikir di dalam gua, maka gua itu akan mengeluarkan cahaya. Itulah Bani Israel. Tetapi mereka tidak mendapatkan predikat khaira ummah. Maka beruntung kita jadi umatnya Rasulullah. Umat-umat terdahulu ingin dijadikan umat Rasulullah. Bahkan nabi-nabi pun ingin dijadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu dimuliakan Allah umat akhir zaman ini. Maka daripada itu, kita gunakanlah kesempatan ini, terutama di bulan suci Ramadan. Jangan kita bersantai-santai. Kalau bulan Ramadan kita samakan dengan bulan-bulan sebelumnya atau setelahnya, ya Bapak Ibu tidak mendapatkan apa-apa nanti. Sahrul Ramadan, sahrul amal. Bulan Ramadan, bulan amal. Sahrul Ramadan, sahrul siam. Bulan Ramadan, bulan puasa. Sahrul Ramadan, sahrul Quran. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Diturunkan di dalamnya Al-Quran. Sampai hari ini siapa yang belum pegang Al-Quran? Kalau masih ada belum pegang Al-Quran, masih kesempatan beberapa hari lagi. Karena pahala yang kita dapatkan dari membaca Al-Quran itu begitu dahsyat dan luar biasa banyak. Kalau di bulan-bulan biasanya kita membaca 3 huruf, misalnya Alif Lam Mim. Alif dapat pahala 10, Lam 10, Mim 10. Tetapi di bulan Ramadan, Alif 70, Lam 70, Mim 70. Bahkan ulama-ulama katakan dilipat gandakan menjadi 700. Itu baru 3 huruf. Alif 700, Lam 700, Mim 700. Itu baru 3 huruf. Bagaimana kalau kita 1 hari 1 juz? Bagaimana kalau kita 1 hari khatam? Masya
Allah. Begitu banyak pahala kita. Maka ayo fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kita dalam kebaikan, terutama kita bermesraan dengan Al-Qur'an. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian ada lagi yang perlu diperhatikan, yaitu sholat berjamaah. Ini khususnya bagi bapak-bapak ini. Kalau di bulan Ramadan aja kita ini malas sholat berjamaah, Pak, apalagi di luar bulan Ramadan. Betul tidak Bapak? Betul enggak Pak? Iya, Ramadan malas-malasan sholat, apalagi di luar bulan Ramadan. Maka daripada itu perhatikan sholat kita. Bu, perhatikan sholat. Anak-anak gadis, anak-anak bujang kita yang lah baligh, diingatkan untuk sholat. Jangan sampai terjadi seperti yang cerita berikut ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada cerita bahwa penduduk neraka, ahli-ahli neraka, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua pertanyaan. Yang pertama, ma salakakum fis saqar? Apa yang membuat kamu nyangkut di sakor, di api neraka? Apa mereka katakan? Qalu lam nakun minal musallin. Mereka belum menjadi orang-orang yang mendirikan salat. Yang kedua, Allah bertanya, alam ya'tikum nadhir? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Bukankah telah datang peringatan kepada kalian? Benar ya Allah, telah datang peringatan kepada kami, tetapi kami mendustakannya. Maka tatkala itu mereka putus asa dari rahmat Allah, seraya menundukkan pandangan mereka takut pada Rabbnya dan takut pada siksa api neraka. Kemudian mereka berkata, wahai Tuhan kami telah melihat, kami telah mendengar rintihan, siksaan orang-orang yang Kau siksa karena meninggalkan salat, karena mereka rupa menginfakkan hartanya di jalan Allah, lupa untuk ngajarin agama anak istri keluarga. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah, walau semenit saja. Tetapi Allah berfirman, kalla, tidak akan sekali-kali engkau kupulangkan ke dunia, bukankah telah datang peringatan kepadamu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka sebelum ini terjadi kepada kita, silahkan perintahkan anak-anak kita yang sudah balik laki-laki salat berjamaah di masjid. Suami-suami kita suruh salat di masjid. Bersedia ibu-ibu? Insya Allah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bulan Ramadan ini benar-benar menjadi tarbiyah untuk kita semua, sehingga di akhir Ramadan ini nanti kita mendapat predikat la'allakum tattaqun, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikianlah tausiah singkat, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri, khususnya umumnya Bapak Ibu sekalian. Kalau ada kesalahan karena kebodohan saya, kalau ada manfaatnya datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.